Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang kalian semua turun ke bumi. Kata Allah, jalani kehidupan baru di bumi sebagai khalifah. Karena saat manusia diciptakan pertama kali, memang tujuannya untuk beraktivitas di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, ketika Rabb Muhammad menginformasikan pada semua kalangan malaikat dan jin yang ada pada saat itu bahwa kami telah menugaskan, memilih. Dia ada mencipta, ada menugaskan, memberikan fungsi. Ya, penciptaannya disebutkan di Quran surah ke-15 ayat ke-28 menggunakan kata khaliq. Redaksi yang sama di awalnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara, ya, min salsalin min hama'in masnun. Ketika Rabb berfirman pada seluruh malaikat dan jin yang ada pada saat itu. Di jin sudah diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Karena itu di ayat 27-nya disebutkan oleh Allah, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin diciptakan sebelum manusia dengan bahan bakar yang berbeda. Ya, dengan bahan materi yang berbeda, dari api yang menyala-nyala. Ketika diciptakan manusia itu tidak ada ciptaan Allah yang tanpa faidah. Ya, tanpa fungsi, tanpa manfaat. Maka dijelaskan apa tujuan menciptakan manusia ini. Disebutkan tadi Al-Baqarah ayat 30. Jadi yang pertama, Quran surah Al-Hijr ayat ke-28, penciptaannya menggunakan khaliq. Inni khaliq, saya pencipta. Karena itu Allah disebut sang khaliq, yang mencipta dari yang tidak ada sama sekali. Ya. Basyara, basyar, makhluk yang punya gabungan kecenderungan antara takwa dengan nafsu. Kalimat basyar untuk membedakan dengan malaikat, bukan malaikat. Kalau malaikat jiwanya takwa saja. Ya, kalau hewan nafsu saja. Ini makhluk di tengah-tengah, punya sifat hewani, punya sifat takwa, menggabungkan keduanya. Karena itu setelah tercipta kemudian keadaannya, roh disatukan dengan fisik tubuhnya, maka disebutkanlah kecenderungan ini dua-duanya. Ya, baik nafsu, nama lainnya fujur atau takwa. Ya, maka turun Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dalam diri kita ada fujur, ya, yang nanti melahirkan nafsu, ada juga takwa. Ya, nafsu dengan takwa sama-sama disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Ketika jadi manusia, maka disebut kemudian tugasnya, fungsinya apa? Karena semua ciptaan Allah itu punya fungsi. Tidak ada yang sia-sia. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 untuk menjelaskan fungsinya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, ya, fil ardi khalifah. Ketika Rabbu menginformasikan pada para malaikat seluruhnya dan kalangan jin yang ada pada saat itu, kami tetapkan manusia untuk menjalani misi di bumi. Tugasnya di bumi, bukan di langit. Karena itu ketika selesai tuntas diciptakan manusia pertama, diberi nama dengan Adam, Al-Baqarah ayat 31, diberikan bekal, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, diberikan pelatihan kemudian di surga dengan segala hal yang ada di dalamnya. Masih ada ujian. Karena itu beda dengan surga yang akan kita tempati nanti. Surga Nabi Adam itu tempat untuk melatih beliau sebagai persiapan sebelum turun ke bumi. Surga kita, surga yang akan kita nikmati tanpa ada ujian lagi kemudian hari. Ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat, dipandang, tak pernah terdengar seperti itu gambarannya nyata. Kalau ada diinformasikan kepada kita, nanti jauh seperti apa yang didengar oleh kita. Ya. Kemudian nampak keindahannya, nggak pernah terasakan oleh siapapun dari kalangan makhluk. Ya, surga Nabi Adam masih ada ujian. Ya, Quran surah kedua ayat 35. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya, kata Allah, Adam dan pasanganmu Hawa, tinggali surga ini untuk berlatih, nikmati semuanya silakan. Apa yang kamu dapatkan, tapi jangan dekati satu pohon ini. Ya, engkau berpotensi menjadi zalim kalau mendekatinya. Baik, jadi masih ada ujian di sini. Sampai kemudian tuntas menjalani di situ, pelatihannya turun ke bumi untuk menjalani misinya. Maka sudah dilatih di situ cara menghadapi setan bagaimana? Karena setan pernah menggoda. Al-Baqarah 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ya, jadi sudah diperkenalkan, ini musuhnya nanti dari kalangan iblis, ya, menjadi setan, cara menggodanya begini.
Makanya nanti ketika diturunkan ke bumi, kalimat pertama Adam bermohon kepada Allah, meminta kemudian supaya anak cucunya pun dibentengi oleh Allah dari godaan-godaan setan. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf itu dari ayat 26 sampai 27, bahkan sampai ke 31-nya nanti. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Anak cucu Adam, anakku cucuku, nanti kalau engkau hidup setelah aku, ya, diabadikan di Al-Quran itu. Hati-hati, akan ada setan nanti yang akan menjauhkan kau dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala seperti bapak moyangmu dulu pernah digoda dikeluarkan dari surga. Lengkap semuanya. Karena itu ketika turun tidak dibiarkan oleh Allah turun begitu saja. Diberikan kemudian pedoman yang bisa menjaga kesolehan Adam sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fungsinya saat tinggal di bumi saleh sehingga buminya bisa makmur. Maka diberikan bimbingan disebut dengan hudan. Ya. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adam, Hawa turun. Nanti saat menjalani hidup di bumi aku berikan bimbingan lengkap namanya hudan, membuat kamu saleh dan bisa memakmurkan bumi. Kalau diikuti petunjuk ini, maka engkau aku akan jamin selama hidupmu di bumi fala khaufun, akan terbebas dari kegelisahan. Lawan gelisah itu tenang. Jadi kalau ikut petunjuk saya, kata Allah, kamu akan tenang hidup di bumi. Rumah tangga, tenang. Bekerja, tenang. Beraktivitas sosial, tenang. Walahum yahzanun. Dan tidak banyak sedih, senang. Jadi rupanya Allah menugaskan kita hidup di bumi, menjalani hidup itu bukan untuk gelisah. Untuk tenang. Ya, bukan untuk sedih, untuk senang. Jadi kalau ada yang hidup di bumi penuh kegelisahan, penuh kesedihan, artinya dia kurang baca petunjuk. Petunjuknya disebut dengan hudan namanya. Setiap berganti masa, berganti tugas, berganti generasi, diutus seorang nabi tetap membawa hudan. Karena itu semua kitab yang dibawa para nabi itu disebutnya hudan. Nabi Musa mendapatkan Taurat disebut hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami berikan kepada Musa alaihissalam itu kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan. Kami jadikan Taurat itu sebagai hudan. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran, kata Allah. Apa fungsinya? Hudan. Jadi kalau ingin saleh, baca Al-Quran. Ingin saleh, pelajari Al-Quran. Ingin saleh, amalkan Al-Quran. Ingin bahagia, amalkan Al-Quran. Ingin tenang, amalkan Al-Quran. Maka di Quran ada bimbingan ketenangan di rumah tangga. Di Quran ada bimbingan kesuksesan dalam bekerja. Di Quran ada bimbingan mengentaskan persoalan. Apa di antaranya? Kata Allah, kalau ingin engkau tenang, ingin soleh, maka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun engkau beraktivitas. Mau engkau tinggal di tempat lahirmu, mau merantau ke tempat-tempat yang baru, maka takwa itu jadi pedoman supaya membuat diri kita saleh, dekat dengan Allah. Ketika takwa meningkat, maka semua kemudahan akan didapat. Karena itu ketika Allah turunkan Quran surah ke-49 ayat ke-13, menginformasikan pada semua manusia, ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali. Disebutkan dengan ya 361 kali disebutkan dalam Al-Quran harfun nida. Linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Munahu disebutkan untuk memanggil yang dekat, yang menengah atau yang jauh. Jadi Allah ingin mengatakan, hei semua manusia, baik dekat, menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi taukid untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa nahwu, begini jadinya. Hei semua manusia tanpa kecuali, saya tegaskan pada kalian, saya ingatkan. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua manusia dengan sifat sosialnya. Hei kalian semua manusia tanpa kecuali semuanya, kata Allah. Saya ingatkan, saya tegaskan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Ya. Jadi tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, perempuan yang ke laki-laki. Ya. Dilihat saja. Kalau bukan laki-laki, apa namanya? Perempuan.
Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami tetapkan kalian itu syu'uba, pasti hidupnya akan berkelompok. Itu sudah pasti tuh. Di sebelum kita tercipta di hidup pasti berkelompok tuh. Ya, pasti berkelompok. Syu'ub, kalau sekarang ada RT, konsepnya bisa beda-beda setiap negara. RW, ya, dari mulai desa, kelurahan, kecamatan, ada kota madya sebelumnya, sampai ke provinsi, sampai ke negara, sistemnya bisa macam-macam. Tapi pasti kata Allah kecenderungan manusia itu berkelompok. Wa qabail, ada yang punya suku-suku tertentu. Di sini lebih banyak terbukti di Indonesia. Coba lihat. Masya Allah, bahkan pulaunya banyak. Sistemnya juga syu'ub, sama berkelompok. Ya, 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, ya, dan seterusnya. Itu. Wa qabail, sukunya banyak. Di Sunda ada berapa suku, di Medan ada berapa suku, kumpul semuanya. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, menyatukan diri, membangun bumi. Tapi yang paling menarik, lihat ujung ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi tetap, di antara sekian manusia yang hidup di bumi itu, yang berhak mewarisi bumi, kata Allah, yang paling mulia di antara mereka, yang paling banyak takwanya. Dalam rangka meningkatkan takwa itu, kita diminta oleh Allah tadi di penutup di surah Al-Hajj ayat yang pertama itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Diingatkan kita cepat banyak meningkatkan takwa sebelum tiba masa berakhirnya kehidupan kita di dunia, atau dunia ini hancur kemudian berakhir sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amanat dalam salat subuh tadi. Ayo kita tingkatkan takwa. Jadi orang baik, berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala masa kita pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekal yang paling mulia kita memulai sesuatu kecuali jadi kita lebih baik dengan belajar adab terlebih dahulu. Karena itulah saking pentingnya adab ini, kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi pernah menegaskan bahwa fungsi utama beliau diutus di muka bumi ini, di antara fungsi yang paling utamanya menyempurnakan adab, menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu limasalihal akhlaq." Sungguh esensi yang paling penting ketika aku diutus untuk menyempurnakan di antara aku. Dan para ulama mengarang kitab-kitab untuk menyempurnakan itu. Di antara kitab yang kita kaji adalah kitab Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, dengan kitab pertama yang beliau tulis dari 19 kitab berjudul Adabul Alim. Alhamdulillah kita telah belajar kitab ini dari mulai pembahasan muqaddimah sampai kita masuk ke halaman 15 kalau saya tidak keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urdu 'aliman aw muta'allima aw mustami'a aw muhibba wa la takunil khamisata fatahlik." Kita akan teruskan kajian kitab ini di kesempatan subuh kali ini. Semoga insyaallah. Baik, tadi malam saya sudah keluarkan referensi hadisnya. Saya catat, saya tak temukan kertas kecuali buku catatan anak saya ini. Kadang anak saya minta buku yang mau bikin Allah, maksudnya mau menuliskan lafaz Allah, lafaz Nabi Muhammad. Lalu saya cuma temukan kertas ini, saya catat di sini sebagai referensi-referensi untuk menunjukkan sanad-sanad hadis yang terdapat di kitab ini. Ya, karena di kitabnya untuk memudahkan, tidak diruntutkan kemudian sanadnya sampai siapa, tapi karena beliau ini ahli hadis, dicukup disampaikan hadis sampai sanad yang terakhirnya. Saya keluarkan sampai sanad yang paling baru yang sampai kepada kita lewat kitab dan referensinya insyaallah. Baik, kita mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya, ini materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di halaman ke-15. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan terkait dengan keutamaan orang berilmu serta orang yang menuntut ilmu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini bab masih tentang keutamaan orang yang punya ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ya, untuk memberikan motivasi kepada kita. Jadi kalau kita ada waktu dalam sepekan, ada kajian-kajian, coba cari majlis ilmu. Ya, orang-orang yang mencari majlis ilmu supaya mengupgrade dirinya memiliki ilmu, bahkan sejak ia sedang belajar pun
Itu mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengamalkan amalan ini. Ya, jadi kalau antum dalam sepekan misalnya ada pekerjaan dunia, ke kantorkah itu, berdagangkah, bisniskah, dan sebagainya, lalu dalam sepekan itu masih meluangkan waktu untuk ikut majelis ilmu, belajar, bertafaqquh fid din, maka Anda akan mendapatkan keistimewaan yang langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, dihimpun di kitab ini yang tidak ditemukan pada amalan-amalan lain. Jadi kalau dalam sepekan Anda tidak punya waktu untuk belajar, itu Anda nggak dapat amalan ini dan nggak dapat keistimewaan ini. Ya, yang sholat wajib kita kerjakan 5 kali dalam sehari, silahkan. Ya, infak ada peluangnya, zakat bagi yang sudah sampai nisab. Tapi amalan ini hanya bisa terjadi kalau memang momennya ada. Kalau ada kajiannya, baru ada hadis ini berlaku. Kalau ada pelajarannya, baru berlaku. Kalau tidak ada, nggak dapat antum. Makanya bersyukurlah kalau kemudian di sekitaran tempat tinggal kita, ada kemudian tempat-tempat yang membuka majelis ilmu, supaya salah satunya kita bisa mendapatkan keutamaan hadis ini. Jadi kalau dalam sepekan kita diberikan peluang, Al-Azhar punya dari subuh, jam 7 siang tiap hari, masih belum mampu mengundang kita untuk belajar, dengan cara apa lagi kemudian Allah memberikan keutamaan pada kita untuk meraih keutamaan di hadis ini. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para penuntut ilmu ataupun orang berilmu dengan bersabda. Perhatikan sabdanya, ughdu aliman. Ya, bergegaslah engkau menjadi orang berilmu. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, ada 2 redaksi di hadis ini, ada kun alima, ada ughdu alima. Yang kun sudah saya sampaikan sanad hadisnya termasuk referensinya. Sekarang saya sampaikan yang redaksi yang kedua yang menggunakan ughdu. Kalau kun itu menunjuk pada cepatnya. Ya, cepat untuk meraih sesuatu. Karena itu ketika Allah mencipta sesuatu, kalimatnya menggunakan kun, kun fayakun, cepat jadi. Ya, jadi cepat. Tapi kalau ughdu itu menunjukkan pada awalnya sesuatu. Pionir. Menjadi yang paling pertama. Ya, jadi kalau ini cepat, yang pertama kun, cepat. Jadi kalau ada peluang menuntut ilmu, cepat ambil. Kalau ada peluang belajar, cepat ambil. Kalau ada peluang mengupgrade kitab, ada kajian tafsir di Al-Azhar, cepat datang. Ada kajian hadis di As-Salam, samping, cepat. Ada kajian fiqh di Al-Ihsan, cepat. Ada kajian kemudian misalnya usul fiqh di Baitur Rahim, cepat. Ah, itu kun. Kun aliman atau muta'alliman. Ya, kalau ada peluang-peluang menjadikan kita menjadi lebih baik, lebih pintar, atau ada peluang untuk belajar, cepat ambil kata Nabi. Jangan tunda. Sebab kalau itu sudah kehilangan momennya, Anda nggak dapat lagi peluang pahalanya. Nanti kita lihat apa saja di antara pahalanya. Kalau sudah Anda dapatkan momennya, tahu nih, bismillah besok di Al-Azhar ada kajian. Ya, waktunya ba'da subuh. Subuhnya jam 4:06. Ughdu, maka jadi yang paling awal datang. Itu bahasa Nabi ya. Kalau perlu ambil sak pertama. Ya, siapkan diri kita. Ughdu. Makanya kalimat ughdu, ghadat itu di bahasa Arab sering menunjukkan pada yang awal-awal. Ya, salat subuh disebut dengan salat ghadat. Ya, salat ghadat. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ini hadis tentang syuruk. Ya, man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid, thumma yaqudu yadhkurullaha wa yusalli rak'ataini fi bidayatil duha, fa kana 'alaihi ajri hajjin wa umratin. Tabamun. Siapa yang menunaikan salat ghadat subuh? Kenapa salat subuh disebut dengan ghadat? Karena ia berada di awal waktu dalam salat yang 5 waktu itu. Ya, sekaligus menunjuk pesan kepada kita. Kalau sudah datang waktu subuh, jadi yang paling pertama datang duluan. Fil jama'ati jamaah. Ya, sab pertama incar. Sahabat Nabi itu kalau datang subuhan ada yang sayap kanan. Ketahuan tuh. Jadi itu ada yang selama hidupnya sampai wafat, Anda bayangkan. Selama sampai menjelang wafat, itu ketahuan oleh Nabi posisi sayap kanan. Sayap kanan sebelah pojok. Jadi kalau sudah Nabi ke masjid, sudah tahu tuh si fulan ada di situ. Ya, satu kali pernah kemudian Nabi menengok, belum ada, sayap kanan ini belum ada. Gak kelihatan, orangnya beda. Maka Nabi katakan, mana si fulan? Belum datang. Tunggu sampai kemudian agak jedanya agak panjang, agak panjang. Sampai dikhawatirkan diduga subuh akan habis, baru dimulai sholat. Sampai ingin dilihat si fulan kemana ini. Ya, setelah sholat,
Allahu Akbar, tiba-tiba belum datang juga. Ditanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa si fulan ini? Di mana tinggalnya? Kelihatan hari ini. Maka disebutkan, ya Rasulullah, si fulan tinggalnya di anu. Datangi ke sana, ayo kita ke sana tengok. Jadi kalau sudah sehati jadi ahli masjid itu, kita kenal nanti siapa yang jadi ahli masjid. Pasti antum akan tahu tuh, yang subuh akan tahu lama-lama tuh kebiasaannya. Ada yang suka di belakang imam, kan? Ada yang suka kemudian di pojok-pojok kiri, ya. Ada yang suka di belakang imam, tengah-tengah pas, tapi mau jadi badal imam juga belum mau, kan? Baik, samping kanan ada, tengah-tengah ada, nggak apa-apa, itu kebiasaan. Lama-lama kita mengerti. Ada yang ba'da subuhan mojok dekat tiang, kan? Ada mojok di pinggiran dekat tembok, ya. Ada yang zikir, ada yang tenang, saking tenangnya tidur, gitu kan? Banyak. Tapi kita kenal. Nah makanya ketika satu tempat itu nggak ada yang rasanya hilang, ada yang kosong. Ada kerinduan bertanya. Lama-lama itu jadi teman akrab, nengok. Datang Nabi dengan para sahabat ke rumahnya. Begitu bertemu ternyata Allah, perjalanan jauh juga ke tempatnya itu. Kalau kita jalan kaki sudah 1 jam 2 jam itu. Anda bayangkan, sepeda belum ada, mau Brompton, mau yang lain belum ada tuh pada saat itu. Ya, nggak ada sepeda itu. Ya, motor juga apalagi, mobil nggak ada. Bayangkan, Allahu Akbar, dengan kakinya masih bisa berjalan perjalanan jauh untuk menunaikan sholat subuh dan mendapatkan saf pertama pojok kanan. Itu kalau telat dikit kan nggak kebagian. Antum kalau telat dikit nggak kebagian ini. Ya, ngincar-ngincar sebelah kanan luar. Baik. Jadi Allahu Akbar, kalau nggak datangnya tepat waktu nggak dapat. Jauh itu. Begitu sampai di situ, subhanallah, masya Allah, apa yang terjadi? Kata istrinya, dia sudah wafat. Sudah wafat. Kata Nabi, adakah kemudian yang membuat engkau aneh sebelum wafat? Ada sesuatu nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Cuman dia itu kayak orang ngigo sebelum wafat itu. Dia katakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Ya Allah, kenapa bukan yang baru ya Allah? Nabi tersenyum mengatakan, ya. Ketika dia mengatakan demikian, ditampakkan oleh Allah pahala-pahala kebaikannya. Jadi kalau orang saleh itu saat akan wafat ditampakkan ya kebaikan-kebaikan dia, pahala-pahala dia, gambaran-gambaran surganya. Makanya ketika wafat itu akan wafat tenang, senang dia, tenang, jiwanya tenang. Dan panggilan wafat itu panggilan ketenangan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena tampak semua kebaikan. Tampak nih pahala kamu nih saat jamaah, pahala kamu saat belajar, pahala kamu saat ke masjid, ditampakkan dan digambarkan kenikmatan surganya. Makanya ayatnya nanti akan disambungkan dengan surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulanglah kepada Rabbmu, aku ridha dengan amalmu dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalimatnya. Masuk dalam golongan hambaku yang baik, aku siapkan surga untukmu. Nih gambarannya begini. Makanya saat sakaratul maut itu tenang, lihat tenang, enak. Saking tenangnya nggak sadar nyawa sudah hilang. Makanya ada yang wafatnya senyum. Ya ada yang berkeringat di keningnya. Masya Allah, indah sekali, tenang. Ada yang wafat sedang sujud. Ada yang wafat sedang baca Al-Quran. Tenang. Ditampakkan, sama orang salah pun akan ditampakkan kesalahannya. Makanya hati-hati, orang soleh ditampakkan kesolehannya, orang salah dimunculkan kesalahannya. Orang biasa mabuk, keluarnya itu kalimat mabuk. Orang berkata kotor, keluarnya kata-kata kotor. Orang soleh ditampakkan hasil kesolehannya, nampak. Maka ditampakkan kepadanya bagaimana hasil dari pekerjaannya yang luar biasa, berjuang untuk mendapatkan saf paling depan saat subuh itu. Oh, ghadat, datang paling awal. Ditampakkan. Ketika ditampakkan ada pahala itu, dia merasa, ya Allah, segitu aja pahalanya udah luar biasa banyak. Apalagi kalau lebih jauh lagi. Ya Allah, kenapa tempat saya tinggal gak lebih jauh lagi dari masjid? Ya Allah, supaya banyak pahalanya. Tuh. Dia masjidnya zaman Nabi udah kita tahu semua. Ukurannya juga ukuran yang sangat terbatas. Alasnya nggak ada karpetnya, itu langsung dengan pasir. Di hadis Muslim itu sudah disebutkan kalau panas terasa panas, kalau hujan pasti bocor. Pernah salah satu tanda Lailatul Qadar itu disebutkan dalam mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bermimpi ketika salam tahiyat terakhir itu salam, kemudian nampak di keningnya itu ada tanah. Ya, kalau kena lumpur lah, kalau kena kemudian air kan berubah ya, seperti jadi lumpur. Kena keningnya itu.
Ya, jadi Anda bayangkan kalau sholat panas kepanasan. Kalau hujan bocor, basah kena itu. Tapi masih mengejar saf pertama. Jalan kaki lagi. Sahabat demikian. Sana siapa? Ya, surga belum jelas. Amalan berantakan, hisab menegangkan, cita-cita surga Firdaus. Ya, bersama Nabi lagi. Sekarang dikasih kesempatan. Masjidnya besar, Al-Azhar. Fasilitas enak. Kalau panas ada AC-nya, ada kipas anginnya. Ya, kalau dingin hangat di dalamnya. Kajian subuh kemudian ada hidangannya. Ya, teh manis ada, sarapan nggak tahu, gitu kan? Di luar banyak. Ya, jadi kalau dengan semua fasilitas ini belum juga membantu kita menyentuh untuk ibadah di masjid, ya dengan cara apa lagi difasilitasi? Dulu orang ke masjid sederhana itu karena motivasinya kuat, jalan kaki pun dapat, 2 jam ditempuh. Ini orang sekarang sepeda sudah ada. Motor lengkap, mobil koleksi banyak, jarak dari rumah cuma 20 meter. Untuk berangkat dengan semua fasilitas itu pun belum bisa dipakai. Ya perlu dikasih apa lagi? Itu penting merenung kita itu. Ya, di jalan kemudian, pernah satu kali di musim dingin, dia pakai baju double. Jadi di dalamnya pakai yang baru, lebih baru, di luarnya pakai yang udah lama. Begitu bertemu orang kedinginan di jalan, dibuka yang luar, dipakaikanlah kepada orang itu, ditampakkan pahalanya. Lalu muncul, ya Allah, kenapa bukan yang baru yang saya kasihkan, ya Allah? Kenapa bukan yang baru? Pahalanya tentu lebih banyak lagi. Karena itu kalimat-kalimat ghadat, ughdu, itu menunjukkan kalimat yang memotivasi kita datang di awal waktu. Ambil yang paling depan, pionir. Jadi kalau ada peluang beramal soleh, kejar. Karena belum tentu Anda mendapatkan yang serupa setelah itu. Termasuk menuntut ilmu, kalimatnya ughdu alimah. Kejar. Ambil yang paling depan. Subuh 4:06, kalau perlu saya datang jam 4. Udah banyak orang datang jam 4. Rencana udah banyak, saya datang jam 3. Jam 3 udah banyak juga yang tahajud, saya datang nginap kalau perlu. Siapkan. Ughdu alima, au muta'allima, au mustami'a, au muhibba. Ya, wala takunil khamisa fatahlik. Jadi redaksinya ada 2, ada khamisa, ada khamisata. Saya bacakan sanadnya dulu. Referensinya dari mana? Nanti setelah itu baru kemudian kita bahas kalimat-kalimat ini. Sudah saya tuliskan tadi malam. Jadi ini hadis ini banyak dikumpulkan ya di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, karya Syekh Ibnu Abdul Bar. Ya, Ibnu Abdul Bar. Nama lengkapnya Abu Umar Yusuf. Ya, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Ibni Abdul Bar. Ya, Al-Qurtubi Al-Andalusi. Dari Cordoba. Qurtubi itu Cordoba. Ya, Cordoba soal sekarang. Spanyol. Jadi ini orang Spanyol. Ya, Andalusia dulunya. Lahir tahun 368 Hijrah. Ya, beliau ini saya sampaikan dulu latar belakangnya. Asalnya Zahiri. Ya, ikut kepada mazhabnya Daud al-Zahiri, mazhab tekstual. Jadi kalau di teksnya begitu dikerjakannya. Kemudian belajar meluas, pindah menjadi Maliki. Ikut Imam Malik. Ya, Malik bin Anas yang lahir kisaran tahun 95 Hijrah, termasuk kalangan salafus saleh. Ya, beliau lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, dewasa di Madinah, kemudian juga mengajar sampai wafatnya di Madinah, nggak pernah keluar dari Madinah. Karena itu dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Ya, Darul Hijrah. Ajarannya menyebar sampai sekarang. Itu ada di wilayah Afrika Utara dan lepas Mediterania. Ya, Afrika Utara. Jadi kalau Anda ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, lepas Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, kisaran itu mazhabnya Maliki. Ya, Maliki. Mazhab itu kecenderungan yang dipilih oleh Imam Malik dari manhaj yang diajarkan Nabi. Saya pernah terangkan kepada Anda, ada manhaj, ada madhab. Ya, manhaj semua kumpulan ajaran yang bersumber dari Nabi. Misal, Bismillahirrahmanirrahim dibaca dalam sholat, itu ada 70 hadis. Cara bacanya ada 4. Bisa dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tidak dibaca sama sekali. Dah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Itu riwayatnya Abu Hurairah yang terakhir. Dibaca rakaat pertama, kalau subuh 2 rakaat, pertama dibaca jahar. Keras, rakaat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua tidak dibaca sama sekali. Itu ada 4 cara, 70 hadis. Itu semua disebut manhaj, at-tariqil wadih. Ya, kumpulan bimbingan yang jelas bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipraktekkan, dipilih, kan nggak mungkin 4-4-nya dibacakan. Ustaz, saya sudah khatam qiraat 7 qiraat. Saya akan bacakan 4-4-nya ini untuk lebih afdal lagi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Mesti dipilih salah satu. Karena itu para imam-imam dahulu, para salafus salih, itu paham, tahu. Imam Malik tahu ada 4 ini cara baca. Abu Hanifah Nu'man wafat tahun 150 Hijrah tahu. Imam Asy-Syafi'i tahu. Imam Ahmad bin Hanbal tahu. Cuma ketika mereka mempraktikkan mesti pilih salah satu. Saat memilih itulah yang paling condong dalam pandangan kita, paling mudah untuk dipraktikkan, maka silahkan diambil. Maka disingkat dalam bahasa Arab, ma dhahaba ilaihi. Apa yang paling condong untuk diambil, mudah dipraktikkan. Ma dhahaba ilaihi Malik. Apa yang condong dipilih oleh Imam Malik. Ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Apa yang paling condong diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah. Apa yang paling condong diambil oleh Imam Abu Hanifah. Ma dhahaba ilaihi Al-Imam Ahmad. Apa yang paling condong diambil oleh Imam Ahmad. Kepanjangan ma dhahaba ilaihi disingkat mazhab. Mazhab. Di mazhab itu bukan pendapat pribadi. Mazhab itu bukan kelompok. Mazhab itu pilihan yang diambil untuk memudahkan dalam beramal dari sekian jenis pilihan yang bisa dipilih yang bersumber dari Nabi SAW. Maka ketika Imam Malik memilih sesuatu pilihan yang bersumber dari Nabi, dipilihlah kemudian oleh Imam Malik. Kalau diikuti, tambahkan ya nisbah di ujungnya. Nisbah itu untuk ikut. Indonesia negaranya, ikut ke Indonesia jadi orang Indonesia, tambahkan i di ujungnya. Indonesia. Amerika, negara Amerika. Orang Amerika, Amriki. Oh. Malaysia, negara Malaysia. Orang Malaysia, Malisi. Kan? Jakarta, orang Jakarta. Cuman nggak enak kalau pakai i, makanya ganti jadi Betawi. Bekasi, Bekasi. Imam Malik ngambil sesuatu pilihan. Bismillahnya saya nggak baca, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diikuti oleh orang-orang yang sepaham dengan beliau. Pengen ikutlah yang ini. Imam Malik kami tahu nih, orang Madinah, tinggal di Madinah, dekat dengan orang-orang Madinah. Imam Darul Hijrah. Diikuti, pengikutnya disebut Maliki. Imam Syafi'i pengen diharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i. Ya. Muhammad bin Idris, maka diikuti oleh pengikutnya Syafi'iyah. Jelas ya? Pakai tak sifat. Jelas itu Malikiyah menggunakan sifat. Ya, Hanabilah menggunakan sifat. Jelas sampai sini? Baik, jadi pindah kemudian ya kepada ajarannya Imam Malik bin Anas, ya. Mengikuti kemudian ajaran beliau, Ali lebih bagus yang paling populer, maka puncaknya jadi imam di situ. Ini orang soleh Pak Ibu. Dan alim, allamah, berilmu. Ya, Ibnu Abdul Bar itu dikenal di kalangan para ulama, satu hafidh, ahli Quran. Yang kedua mu'arrikh, ahli sejarah. Hafidh, mu'arrikh. Faqih, ahli fiqih. Jadi bukan sekedar ilmu biasa ini. Ya, bukan kaleng-kalengan. Awas hati-hati. Bukan ilmu biasa. Ya, ini ahli fiqih. Kemudian juga mohon izin, mohon maaf, ya, mu'arrikh, ahli sejarah, ya, kemudian hafidh, ahli Quran juga, kumpul. Tapi yang paling menarik, ini yang saya kagum juga kepada beliau ini, Ibnu Abdul Bar ini, rahimahullah, itu juga insaf orangnya, objektif, tidak fanatis. Jadi kalau ada pendapat imam yang lain, yang menurut beliau condong untuk bisa diikuti, itu tidak ragu untuk mengambilnya. Nggak belajar ke satu guru. Ini mazhabnya Maliki, tapi dalam fikih seringkali condong kepada mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau dalam praktek ini Maliki nih.
Tapi kalau dalam satu persoalan, misalnya muqaranah, ya dibandingkan misal ya, dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 70 hadis, beliau ikut Maliki, ini yang paling kuat nih. Tapi ketika bahas misalnya persoalan tertentu dalam kunut, ya di Maliki kan ada kunut, Imam Malik kunut tuh, dalam kunut subuh, kunut beliau, kunutnya itu sebelum ruku. Ya, jadi rakaat yang terakhir, subuh rakaat kedua, sebelum ruku, setelah bacaan tuntas, bacaan-bacaan di Al-Fatihah, kemudian surat, itu kunut. Misal, rakaat kedua subuh imam baca Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Rakaat kedua subuh. Maka di mazhab Maliki ada kunut. Kunutnya sir, silent. Enggak dikencangkan sebelum ruku. Karena ada ranti riwayat hadis dari Nabi, kunut sebelum ruku. Ada riwayatnya. Maka dia baca doa kunut. Ya, Allahumma hadini fiman hadait, Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait. Itu dibaca sir, silent. Jadi kalau Anda sedang ke Libya, Maroko, Aljazair, Tunis, sedang ke Spanyol, ya, di Perancis, tiba-tiba ada orang subuh Anda ikut, setelah kemudian baca surat, bacanya suratnya panjang, kan? Al-Baqarah sampai selesai. Ya. Rakaat kedua tuntas, habis itu diem aja ya. Nah, itu sedang baca kunut. Oh, kok imamnya lama banget ya? Jangan-jangan lupa gitu, jangan-jangan lupa. Bukan lupa, sudah selesai baca suratnya, dia sedang kunut. Di mazhab Syafi'i, kunutnya ba'da ruku, bangkit dari ruku, setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Kemudian kunutnya jahran. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Al-Hasan, juga kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena itu setelah periode itu mereka membiasakan kunut. Ya, Ibnu Umar, kemudian Al-Hasan. Riwayat, ada banyak riwayat dari Nabi, ada yang mengatakan Nabi kunut, ada yang mengatakan Nabi enggak kunut lagi, tapi nazilah kemudian beliau kunut, sehingga Imam Ahmad memilih untuk nazilah. Imam Syafi'i memilih untuk yang kunut jahar. Imam Malik memilih untuk yang kunutnya ya sebelum ruku. Imam Abu Hanifah enggak kunut. Semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sama, cuma ijtihad yang berbeda. Dan tidak ada yang saling menyalahkan. Karena yang salah itu sepakat semua ulama yang tidak sholat subuh. Itu beres. Ya, dalam konteks ini ya, ini cukup menarik. Ini contoh saja sebagai gambaran untuk paling mudah dipahami. Ini Imam Malik sebelum ruku, Imam Syafi'i ba'da ruku. Dalam persoalan fikih seringkali Ibnu Abdul Bar itu condong ke Syafi'i. Dalam fikih. Ya, jadi kalau dalam satu pilihan pilih yang ini, kadang-kadang saya kuatkan yang Syafi'i. Ya, karena tahu mujtahid, tahu dasar. Jadi boleh kadang-kadang beliau kuatkan yang Maliki, kadang-kadang condong ke Syafi'i karena punya dasar untuk memahami dalilnya. Tapi yang kita ambil dari sini adalah bukan persoalan Syafi'i, Maliki, semua sumbernya dari Nabi. Yang saya kagum adalah bagaimana sifat objektifnya, tidak fanatik terhadap satu hal tertentu, sehingga dengan itu peluang untuk membuka wawasan itu tinggi. Inilah yang menyebabkan banyak ulama ini mengambil referensinya. Ya, ini menarik nih. Bahkan teman-teman salafi, ayo, mana teman-teman salafi yang ngaji itu banyak mengambil kitab ini. Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadli, itu banyak dikutip itu. Ya, Ustaz Abdul Qadir Jawas itu banyak mengutip ini. Ya, beliau pernah menulis makalah itu keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Ya, saya pernah lihat tuh, pernah baca itu. Itu lihat catatan kaki footnote nomor 20 dan 21. Ketika mengutip kalimat Al-Hasan Basri dengan Sufyan Ats-Tsauri, itu kalimatnya dikutip dari kitab ini. Padahal itu Maliki. Padahal itu Syafi'i. Ya, itu kunut itu. Jadi yang nulis kitab itu kunut. Sementara yang mengambil cuplikannya tidak kunut. Ya, tapi masih ngambil cuplikannya. Ya, maka agak menarik kalau kemudian ada yang muda-muda sekarang, ya mudah kemudian mengatakan udah ini aja, yang lain jangan. Ini bid'ah misalnya. Ini yang repot ini. Ya. Jadi buka wawasan, belajar. Ya, guru-guru pun mengutip. Ya, ini Syekh Muhammad Muhammad Al-Asy'ari, ya, bin Hashim Al-Asy'ari, ini beliau ini mengutip kitabnya Maliki, Ibnu Abdul Bar, ahli hadis, ya, Syekh Hashim, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926, itu kan Syafi'i, tapi mengutip kitabnya Maliki. Ini adab dari guru-guru kita. Kalau belajar itu silahkan, sepanjang ada yang baik-baik kemudian, yang bisa kita temukan yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW, luaskan ilmu kita.
Saya pun katakan pada Anda, silahkan, tidak harus cukupkan pada saya. Belajar pada guru yang lain. Ya, jangan cukupkan pada saya saja, sebab nanti kalau Anda fanatis pada saya, kemudian saya salah. Itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya, tidak ada yang bisa meluruskan dan Anda akan larut dalam kesesatan di situ. Maka belajar kemudian pada guru-guru yang lain. Silahkan, ambil ilmunya. Saya sering ungkapkan bahasa, sepanjang ada kebaikan, ambil yang baik-baiknya. Kalau tak sepakat, tinggalkan ketidaksepakatannya. Jangan sampai ketidaksepakatan itu menghalangi Anda minum teh bersama. Itu kan gampang. Kenapa jadi susah-susah? Makanya ini ngambil. Ya, dulu Ustadz Abdul Qadir Jawas itu dulu juga sering belajar baca, sampai direkomendasikan oleh Ustadz Syuhada Bahri. Ya, jadi mustaminya Syekh Utsaimin itu yang rekomendasikan Dewan Dakwah. Ya, saya tahu betul itu. Ustadz Syuhada Bahri itu adik angkatannya almarhum Ustadz Husain Umar. Ya, Ustadz Husain Umar itu seangkatan dengan kakak ibu kami, Kiai Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah di Banten. Ya, muridnya Muhammad Nasir rahimahullah. Nah, itu kami tahu karena saya kecil, itu sudah diajak kakak ibu saya, uak saya. Ya, untuk nengok tuh dai-dai kemana saja, masjid-masjid dibangun di mana saja. Dari kecil saya tahu betul. Makanya teman-teman yang berdakwah itu ada yang ke Papua, kemana, teman-teman salafi yang dulu-dulu itu sering datang ke rumah. Ini laporan, ini dakwah di sini begini, ini begini. Saya tahu betul. Jadi tahu siapa yang diutus, ketemu siapa, di perpustakaan Lipia ketemu siapa. Saya tahu betul dari kecil. Ya, makanya aneh kalau ada yang muda-muda kemudian ikut tahdir itu. Halo? Nah, artinya dia nggak belajar nasab gitu, nggak belajar sejarah. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas, menjadi lebih baik. Dan ilmu kita kemudian terangkat. Saya ingin Anda rukun, jangan berselisih. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana Anda mendapatkan ajaran mencela itu? Nah, di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji sunnah. Apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan nggak apa-apa kalau beda sedikit. Ya, beda dalam dan landasan mengambil putusan nggak ada masalah. Sepanjang dalilnya ada. Tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum akhi, besok aja. Besok. Nggak saling sapa. Kok bisa Anda belajar sesuatu tiba-tiba jadi bermusuhan? Pulang ke rumah jadi ribut dengan istri ribut dengan suami, jadi nggak kenal tetangga, jadi nggak saling sapa. Anda belajar apa? Zaman Nabi kan semua didakwahi. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan diutus oleh Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dan lembut. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dakwahi dia dengan lembut. Ya, dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan, dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mulai takut kepada Allah. Fir'aun ya ngaku Tuhan. Jahatnya luar biasa, hobi bunuh orang. Masih diminta oleh Allah kepada Musa dan Harun diperintahkan, jangan jauhi dia. Dakwahi dengan lembut, jangan kasari dia. Dakwahi dengan kelembutan itu mungkin sadar. Teman ente itu bukan Fir'aun. Nggak pernah ngaku Tuhan, sama-sama ke masjid. Kenapa Anda jadi kasar? Anda pun bukan Musa, Harun juga bukan. Anda Nabi bukan, Rasul juga bukan. Berdakwah kepada orang yang bukan Fir'aun, kenapa mesti kasar? Bisa dipahami ya? Jadi kalau belum mengerti juga, ada sesuatu dalam hati Anda. Ada masalah itu. Ya, ada masalah. Nah, maka kalau saya senangnya kita bersilaturahim, saling mendoakan. Saya doakan tuh. Saya doakan guru-guru, teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru lain. Saya doakan yang mencela saya, yang mentahdir, supaya jadi sahabat. Di teman, beda boleh, tapi jangan berselisih. Itu yang saya maksudkan. Kalau Anda tanya, saya sebutkan nasabnya satu-satu tuh. Ya, si Fulan belajar di sini, PGA-nya di sini, di fasilitas ini, pindah ke sini belajar di sini. Saya belajar. Ya, SD saya diajak-ajak, kemudian saya masuk pesantren, begitu kelas 1 SMA, saya diminta kemudian lewat saya datang ke istri Muhammad Nasir itu. Saya yang periksa itu skripsinya malamnya, besoknya sidang. Ya, jadi kemudian saya cek, besoknya kakak ibu saya yang menyidang itu. Jadi di sidang, saya tahu yang diucapkan, Anda salah halaman sekian. Saya bilang itu saya yang tadi malam perbaiki. Jadi kita paham nih si Fulan. Jadi seperti itu kita saling doakan. Itu indah cara berdakwahnya. Saling support. Saling rekomendasikan. Teman-teman kalau belajar hadis si Fulan ya. Saya sering katakan, Anda kalau belajar sirah, cari Ustaz Khalid. Ya, Ustaz Khalid, itu orang baik tuh. Insya Allah orang saleh itu. Belajar sirah kepada beliau. Ustaz Budi Azhari, belajar. Ya, ayo kepada siapa aja. Di Al-Azhar ada siapa. Ya, belajar tentang akidah. Belajar pada Ustaz Farid Uqbah. Belajar tuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah beliau masih sehat. Masih mau mengajar. Ya,
Belajar, orang Malaysia aja datang belajar kepada beliau, ngundang belajar. Masa orang Indonesia nggak belajar? Ya, maka silahkan kumpulkan, saling doakan, jangan ribut. Nanti khawatirnya ngaji tapi wafat sedang mencela. Kita khawatir tuh. Bis ngaji kemana? Sadadiu, bid'ah, meninggal. Repot. Dah, kita tidak usah ikut-ikut ya. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang, termasuk pada yang mencela kita. Kalau Anda pandai mencela setelah belajar dengan saya, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Ya. Maka silakan dari mana saja kita dapatkan ilmu, termasuk Ibnu Abdul Bar, Maliki tapi masih mau belajar mazhab Syafi'i. Ya, nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu dari kata Syafi, kakek yang ketiga, datuk ketiga dari Muhammad bin Idris. Nama aslinya bukan Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Idris. Idris punya bapak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya bapak namanya Utsman. Utsman punya bapak namanya Syafi'. Syafi' punya bapak namanya Sa'ib. Ya, Sa'ib punya bapak namanya Ubaid. Ubaid punya bapak namanya siapa? Ya, Abid bin Zaid. Abid bin Zaid punya bapak namanya siapa? Hashim. Hashim punya bapak namanya siapa? Al-Muttalib. Al-Muttalib punya bapak namanya siapa? Siapa? Abdul Manaf. Di Abdul Manaf ini bertemu nasabnya dengan Nabi SAW. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi dari bapaknya Muhammad bin Idris kepada Nabi SAW bertemu di nasab yang sama di Abdul Manaf. Adapun kalimat Syafi'i dari kakeknya yang ketiga namanya Syafi', Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Kenapa menasabkan kepada Syafi'nya, bukan kepada Al-Abbasnya, bukan kepada Utsmannya? Karena Syafi'i ini hidup di masa sahabat ridwanullah alaihim dan berjumpa dengan Nabi SAW. Bapaknya Idris tidak berjumpa, wafat di Asqalan. Ya, Syafi'i lahir 150 Hijrah, ya. Kemudian bapaknya wafat di Asqalan. Kemudian ke atasnya Abbas tidak berjumpa lagi, hidup di zamannya Abul Abbas As-Saffah. Ya, kemudian Utsman juga tidak berjumpa. Syafi'i berjumpa dengan Nabi SAW, laqiyan Nabiya SAW. Makanya beliau ingin dinisbatkan kepada Syafi'i, Asy-Syafi'i. Maksudnya semua ajaran-ajaran saya ini tidak akan lepas dari bimbingan Nabi SAW. Kakek saya pun pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Sa'ib disebutkan dalam Ustul Ghabah, ya, fi tamyiz sahabat, juga termasuk kalangan sahabat. Nasab ibunya, ini lebih nyampe lagi. Ya, ibunya namanya Fatimah bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Muthanna bin Al-Hasan bin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, zauju Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matusyarab bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Ayo ulangi. Jadi dari nasab ibunya tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nasab bapaknya tersambung kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Dan Quraisy min masasati Arab murni, Al-Imam Syafi'i. Jadi semuanya ada yang lain. Kalau Anda tanya Imam Ahmad, saya jelaskan Imam Ahmad. Tapi karena dibahas di sini Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, maka saya bahas dari nasabnya, runtutannya sampai dengan referensi-referensinya. Supaya yakin, ini penting mengetahui siapa orang ini. Khalfiyahnya apa? Awas ya, latar belakangnya siapa? Supaya kita bisa belajarnya yakin dan tahu apa yang harus kita ambil dari situ. Ingat ya, ini sudah ada tanda dari ulama dulu. Setiap Anda buka kitab ulama, selalu disebutkan ismuhu wa nasabuhu. Namanya siapa, nasabnya apa, keilmuannya apa. Ya, wa syuyukhuhu, guru-gurunya siapa. Wa muallafatu, kitab-kitabnya apa. Siapa yang mengambil darinya, belajar dari siapa. Itu jelas. Ya, ada nasab ilmu. Sehingga semua yang diajarkan itu argumentatif. Punya dasar yang kuat dan kita pun nggak ragu belajarnya. Itu pelajaran ke masa kini, maaf ya, supaya jangan sembarangan kita belajar. Ya, kalau bukan ahli sirah, jangan menyampaikan tentang sirah, takutnya salah.
Semua ahli sirah sepakat Nabi itu baik, dari kecil terurus dengan baik, terawat dengan baik, ya, orangnya lembut, dinaungi awan, tanda-tanda kenabian ada, kakeknya sangat perhatian, ya, dirawat dengan baik-baik, dijaga supaya baik, semuanya dicukupkan, pamannya sangat perhatian, semua, bahkan orang-orang sudah paham semua. Di masyarakat ada kitab riba, ada macam-macam, disebutkan segala kemuliaannya. Anda nggak baca itu, menerangkan yang berbeda, jadi masalah, gitu kan? Nah, jadi belajar. Kalau Anda ingin belajar fikih pada ahli fikih, jangan belajar fikih pada ahli tauhid, nggak nyambung. Nanti hukum fikih difatwakan dengan cara tauhid, yang akan nyambung. Fikih itu fleksibel, tauhid itu hitam putih. Nah, jadi kalau fikih nggak bisa hitam putih, ada kondisi, babi haram, haram betul, tapi dalam kondisi tertentu, darurat, Anda pergi ke hutan dalam, nggak ada yang halal-halal, kedengaran, oh, itu aja, pagi, siang, sore, malam. Kalau nggak makan lemes meninggal, diketawain lagi. Katanya kan. Maka dalam konteks itu boleh dimakan, bukan makan babi, makan daging babi. Ya, maka silahkan di situ. Jangan dipotong video saya nih, nanti dipotong saya celaka lagi. Ya. Nah, ambil, kemudian masak, setelah itu makan untuk menghilangkan lapar, bukan mengenyangkan. Ingat, jadi sifatnya bukan menikmati, itu fikih itu detil. Bukan menikmati, enak juga ya, udah bukan begitu. Ini menghilangkan lapar, sambil ngilangin lapar, sambil nyari lagi yang lain. Begitu ketemu ayam, kukuk, haram. Yang ini haram, yang ini halal. Ayam yang halal, maka tinggalkan kemudian daging babi tadi, kemudian ambillah daging ayam tadi. Maka dalam fikih itu begitu, ada fleksibilitas. Ad-daruratu tubihul mahdharat. Dalam keadaan darurat yang dilarang pun bisa dihalal. Yang halal bisa diharam. Nikah halal, tapi kalau dengan pernikahan pasangan bisa menyakiti dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jatuh haram. Itu fikih. Jadi nggak bisa memfatwakan fikih dengan tauhid. Kita terdesak, Pak, nggak ada makanan lain, haram sampai meninggal. Nah, itu berbahaya. Jelas sampai sini? Maka latar belakang itu dibahas, digali, ditemukan. Ibnu Abdul Bar, latar belakangnya fiqh, orangnya berilmu dan dikutip oleh banyak ulama. Sampai dengan sekarang hampir semua kajian-kajian pun, ya, baik itu ormas-ormas atau gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok, itu tidak sungkan mengutip kitab ini. Termasuk Syekh Hashim bin Asy'ari mengutip dari kitab ini. Saya sebutkan kutipannya. Ini yang beliau kutip di nomor 125. Tapi versinya ada beberapa versi. Jadi saya kagum juga dengan Syekh Hashim, ya, Hadratus Syekh, karena beliau mengutip yang paling lengkap. Ya, saya bacakan beberapa versinya. Nomor 119, saya bacakan dengan sanadnya. Haddatsana Abdullah, haddatsana Al-Hasan, haddatsana Abdul Walid, Khalid bin Ibnul Walid, haddatsana Khalid bin Abdullah, an Atha ibn Sa'ib, an Al-Hasan qala, "Ughdu 'aliman aw muta'allima aw mustami'a wa la takun rabi'an fatahlik." Jadi, ada versi yang menyebutkan cuma 3 saja. Ughdu 'aliman aw muta'allima aw mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah kalian 3 golongan. Aliman, orang berilmu, au muta'allima, yang menuntut ilmu, au mustami'a, yang mendengarkan pengetahuan dengan fokus, wala takun rabi'a, jangan jadi yang keempat, fatahlik, maka kecenderungan yang kau akan celaka. Di versi disebutkan 3. Ada yang menyebutkan 2 redaksi. Ya, saya bacakan nomor 121. Akhbarana Abdullah, hadatsana Al-Hasan, hadatsana Ya'qub qala, hadatsani Safwan ibn Salih, hadatsana Umar ibn Abdul Wahid, anil Auza'i qala, hadatsani Harun ibn Ri'ab qala, kana Ibnu Mas'ud yaqul radhiyallahu ta'ala anhu, ughdu 'aliman aw muta'allima wa la taghdu fima baina dzalika fa innama baina dzalika jahilun aw jahlun. Nah, ini ada yang versi 2. Ya, 2 kalimat saja. Tadi 3 kalimat, jangan jadi yang keempat. Kalau ini cuma 2, jangan jadi yang ketiga. Ya, kalimat ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalimat yang pertama tadi, ya, belum bersambung kepada Nabi. Kalimat yang kedua ini pun masih di Ibnu Mas'ud, di sahabat 2. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ughdu 'alima aw muta'allima. Jadilah engkau orang berilmu. Kalau belum jadi, setidaknya belajar menuntut ilmu. Ya, wala takun fima baina dzalika wala taghdu fima baina dzalika. Maka jangan sampai berilmu tidak, belajar pun enggak mau, kata beliau. Maka yang seperti itu akan cenderung jadi orang bodoh atau memiliki sifat-sifat kebodohan. Sudah enggak punya ilmu, enggak mau belajar. Jangan seperti itu, kata Ibnu Mas'ud. Maka yang demikian itu akan cenderung bodoh.
cenderung tidak tahu, sholat nggak ngerti karena nggak mau belajar. Ya, berkali-kali ribuan kali ruku dan sujud nggak ngerti yang dibaca, nggak paham yang diungkapkan. Sujud nggak ngerti yang dibaca, ruku nggak paham yang diungkapkan, mau sampai kapan? Kata Ibnu Mas'ud, kalau nggak pernah mau belajar, kalau nggak bisa ngajar, minimal belajar. Besok-besok belajar. Ini makna takbir, ini makna iftitah, pekan ketiga makna Al-Fatihah, pekan keempat artinya ruku, pekan kelima i'tidal. Belajar supaya paham. Kalau nggak pernah belajar, nanti nggak paham-paham. Kalau nggak paham-paham, khusyuknya sulit diraih. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kalau nggak ngerti yang dibacakan dalam sholat? Itu kalimat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau ada orang belajar dengan baik, mau belajar, maka kata beliau, teruskan kalimatnya, wa innal malaikata tabsutu ajnihataha lirajulin ghada yatlubul ilma minar ridha bima yasna. Kalau ada orang mau belajar dan dia semangat sampai datang pengen lebih awal. Ah, ini yang menafsirkan Ibnu Mas'ud, bukan Adi Hidayat. Oh, hati-hati. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fokus, kalau ada orang senang menuntut ilmu dan bukan sekedar senang, dia memburu majlis ilmu sampai mengejar saf-saf yang pertama, datang lebih awal, pengen datang duluan. Itu kata beliau menafsirkan hadis yang di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ya, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kan ada hadis begini bunyinya, masih ingat? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masih ingat hadis itu? Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sampai situ kan? Ya, wa innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran, walakin warathul ilma, fahadhuhu bihadhin wafir. Ya, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang menguatkan dirinya, siapa yang bersemangat menempuh satu jalan untuk belajar pengetahuan walaupun cuma sedikit, maka Allah akan balas setiap kesulitannya, langkahnya, keringatnya, waktunya, tenaganya, biayanya untuk memudahkan langkah dia ke surga. Ya, dan kalau penuntut ilmu mengetahui sebelum dia keluar dari tempat dia tinggal untuk belajar itu, malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridho kepadanya. Nah, apakah semua penuntut ilmu itu dinaungi oleh malaikat sehingga diridhoi ia ketika akan belajar? Kata Ibnu Mas'ud, tidak. Bukan semuanya. Tapi orang-orang yang semangat menuntut ilmunya dan ingin bersegera datang ke majelis ilmunya. Itu maksudnya. Jadi kalau yang santai-santai itu, itu nggak masuk itu, cuman pahala dapat. Ya, gimana nanti kita belajar? Tenang aja. Paling Ustaz Ade mau qadimah dulu 30 menit, ntar aja kita datang 30 menit kemudian. Itu yang seperti itu dapat pahala. Cuman malaikat belum tentu menaungi. Yang menaungi itu yang pengen semangat dari awal, pengen datang, walaupun kebagian saf akhir nggak masalah. Ya bismillah, saya dari Jakarta pengen ke Bekasi, pengen belajar. Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat jalan kaki dari sana. Sampai ke Bekasi. Ya, karena nggak dapat malam-malam Grab nggak ada yang bawa, gitu kan? Ya, ada yang mau nawarin, ragu-ragu karena baju putih, gitu kan? Minta sate 200 tusuk, macam-macam. Udah, akhirnya jalan kaki itu. Jakarta ke sini jalan kaki, berangkat dari jam 1. Nyampe ke sini 3 jam kemudian, jam 4 baru nyampe. Udah penuh ke bagian paling belakang. Wah, itu pahalanya banyak banget. Ya, pahala jalannya, berapa banyak dia langkahnya itu jalan. Pahala lelahnya, pahala segalanya, malaikat menaungi. Cuman sayangnya Allah, malaikat dijadikan gaib supaya kita tenang jalannya. Kalau dijadikan nyata kelihatan, nggak jadi berangkat. Begitu mau berangkat udah kelihatan gini sayapnya. Oh, kamu siapa? Malaikat maut. Oh, nggak jadi berangkat dia. Astagfirullah. Dikir aja, nggak jadi berangkat. Malaikat. Enggak. Aduh. Padahal saya cabutnya nanti siang. Ya, nyesel saya nggak berangkat ya. Nggak ada info ya, nggak ada info. Tidak ada info tentang kematian kecuali tanda-tanda supaya kita menyegerakan diri untuk berbuat baik saat wafat dalam keadaan tenang. Nah, tafsir yang tadi itu ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini redaksi yang 2. Yang lengkap yang ketiga, ini menyebutkan 4, jangan jadi yang kelima. Ini yang dikutip oleh Syekh Hashim. Jadi Syekh Hashim bin Asy'ari, ya, beliau mengutip di kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, ya, dari keterangan Ibnu Abdul Bar, dikutip oleh beliau versi yang paling lengkapnya. Diambil keterangan yang paling lengkap. Karena kalau sudah yang paling lengkap akan menutup yang lain-lainnya. Selesai. Karena beliau ahli hadis, paham nih, ambil yang lengkap saja. Karena ini kan sebetulnya mukaddimah ini. Ya, kumpulan supaya orang nggak banyak-banyak bacanya, ambil yang paling lengkap, selesai. Anda kan kalau baca sesuatu, ada yang ringkasan, ada yang versi 1/3, ada yang 3/4, ada yang utuh. Anda akan cari yang utuh kan? Jelas kan? Ya, ada makanan setelah ini ada sarapan, ya. Ada yang lontongnya aja, ada yang pakai kerupuk, ada yang kuahnya aja.
Anda kan pengen ambil semua tuh. Hah? Jelas ya, itu paket ya. Maka diambil kemudian yang paling lengkap. Nah, saya bacakan sanadnya sekarang. Ya, di sini kan nggak disebutkan sanadnya. Langsung ke Nabi. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Boleh kalau orang itu sudah mengetahui sanad. Sedangkan beliau itu ahli juga, punya ijazah di sanad. Ini beliau punya ijazah. Jadi sebelum memulai kitab-kitab ditulis disebutkan ijazahnya. Saya kata beliau hadits Muslim ini sanadnya, ijazahnya. Yang Al-Bukhari ini ijazahnya. Ada semua ijazahnya. Karena sudah belajar itu sudah tahu. Kalau sudah tahu derajat hadisnya. Kalau sudah tahu derajat hadis boleh mencantumkan langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang belum tahu cek dulu. Ya, kalau tak punya kemampuan ikut yang tahu. Taklid namanya di situ. Taklid itu pada yang tahu, pada yang fiqh. Ya kalau sudah fiqh kita ikuti boleh. Kalau awam itu tidak punya kewajiban untuk menggali. Awam tuh ikut. Jangan dipaksa, orang awam tuh jangan dipaksa. Kecuali kalau ingin belajar naik, upgrade naik. Ya, saya bacakan sanadnya. Ini agak panjang. Akhbarana Khalaf ibn Al-Qasim rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Muhammad ibn Al-Husain ibn Salih As-Sabi'i Al-Halabi Abu Bakar bin Dimashq. Ya, di Damsyik, Syria. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Sufyan ibn Yazid Ar-Raqi wa Abu Abdullah Muhammad ibn Al-Husain ibn Razin Al-Muqri Al-Fanadiqi wa Abu Muhammad ya Bayan ibn Ahmad bin Ali Al-Qattan qalu haddatsana Ubaid ibn Jannad Al-Halabi qala haddatsana Atha bin Muslim Al-Khaffaf an Khalid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu panjang diurutkan tuh. Ketemu. Kita mah enak aja tinggal anin Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu nyari itu sampai ketemu. Masya Allah, Imam Al-Bukhari nyari hadis sampai ke Khurasan, sampai kadang datang ke tempat-tempat tertentu yang jauh, kejar oleh beliau, datang. Kadang-kadang udah jauh-jauh, balik lagi. Karena hadis yang didapatkan menurut beliau tidak qualified. Pernah datang jauh-jauh tuh ke satu tempat, begitu datang ditanya. Katanya ada hadis dari si fulan, tolong tunjukkan. Oh iya itu tempatnya, udah jauh-jauh jalan kaki tuh. Begitu datang, orang ini sedang bermain dengan hewan. Ada yang menyebutkan dengan ayam, ada yang menyebutkan dengan keledai. Dia kayak mau ngasih makan, padahal enggak. Cuman pengen nangkap aja. Ya? Datang hewannya, ditangkap, tapi nggak dikasih makan. Balik lagi Al-Bukhari. Tuh, saking ketatnya menyeleksi hadis. Balik lagi. Ditanya oleh orang yang tadi, Syekh, kenapa nggak diambil? Kenapa pulang lagi? Apa jawab Imam Al-Bukhari? Kata beliau, kalau pada ayam saja bisa berdusta, maka bagaimana kepada Nabi SAW? Kalau kepada keledai saja bisa berdusta, atau nama umumnya kalau kepada hewan saja bisa berdusta, maka bagaimana kepada hadis Nabi SAW? Padahal orang ini belum tentu hadisnya salah. Mungkin benar meriwayatkan hadis, cuman karena perilakunya kurang baik, maka tidak diambil oleh beliau. Ya, tidak diambil, khawatir nanti ada tuhmah, tuduhan kepada hadis. Oh, pantas orang ini jelek, hadisnya aja diriwayatkan oleh pemabuk, hadisnya aja diriwayatkan oleh penipu. Makanya ada ketat dalam beliau hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bermasalah, maka hadisnya disebut hadis mungkar. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh sering berdusta disebut hadis matruk. Hadis yang dipalsukan memang palsu disebut hadis maudhu. Makanya dikenal dengan 3M. 3M. Mungkar, matruk, maudhu. Ini hadis yang tidak dijadikan hujjah. Jelas ya? Tidak dijadikan hujjah kecuali ada dasar-dasar yang lain atau ingin mengambil maknanya saja. Al-Bukhari dicari itu. Antum mau dapat belajar hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Enak aja tuh, tinggal dilihat. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang paling baik di antara kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari, tinggal dicek di Al-Bukhari. Padahal Al-Bukhari itu enggak sembarangan. Ngambil dulu diteliti dari siapa? Hajjaj bin Minhal dari siapa? Dari Syu'bah dari siapa? Al-Qamah bin Marsad dari siapa lagi? Sa'ad bin Ubaidah dari siapa lagi? Abu Abdurrahman As-Sulami dari siapa lagi? Utsman bin Affan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nyari sampai ke Nabi enggak mudah. Tiba-tiba datang belakangan orang-orang tertentu. Imam Al-Bukhari nuliskan Sahih 16 tahun. Ada orang baca 16 jam sudah bikin fatwa. Nah, ini nggak mudah ini. Beliau ini belajar. Teliti sampai ke hadisnya. Apa hadisnya? Ya, kita bacakan. Ughdu aliman ya, an abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ughdu aliman aw muta'allima aw mustami'an aw muhibba wala takunil khamisata fatahlik.
Nah, ini hadis ini yang ada di kitab ini hadis sahih diriwayatkan oleh para ulama dengan versi yang paling lengkap. Kemudian ada pendapat dari Imam Atha, saya bacakan ini dulu ya sebelum ke sini karena di sini nggak ditemukan. Ya ini untuk syarahnya. Ya saya tidak ingin mengatakan melengkapi adab sebagai guru. Ya nggak ada murid melengkapi guru. Ya nggak ada murid melengkapi guru. Yang ada kita istifadah dari guru-guru yang lain untuk saling dan mendapatkan manfaat-manfaat lebih luas. Qala Atha, maka berkata Imam Atha bin Rabah, ya, qala li Mish'ar bin Kidam, ya Atha, zidtana fi hadzal hadits ziyadatan lam takun fi aidina, wa innama kana fi aidina ughdu 'aliman aw muta'allima. Ya Atha, wailun liman lam yakun fihi wahidatan min hadza. Allahu akbar. Mish'ar bin Kidam mengatakan kepada Atha, Atha ini tahu hadis yang ini, versi 4. Kun alima au muta'allima au mustami'a au muhibban wala takunil khamisata fatahlak. Jangan jadi yang kelima. Tahu empat-empatnya. Sedangkan yang lain taunya dua. Kun alima au muta'allima atau ughdu aliman au muta'allima. Maka Mish'ar bin Kidam berkata kepada Atha, ya Atha, dari dulu kami taunya cuma dua aja. Setelah ketemu kamu, kami tahu ada 4. Tahu 2 yang lain. Ah, ini menunjukkan jangan-jangan selama ini kita taunya cuma 1 dalil saja. Ternyata ada 2 dalil. Silahkan belajar. Tadi yang saya katakan, luaskan ilmu. Dulu saya tinggal di Libya, talaki pada seorang syekh. Ya, salah satu riwayat. Saya mengaji beberapa riwayat. Saya mengaji pada Syekh Dukali Muhammad Al-Alim, riwayat Hafiz. Mengambil riwayat Qalun juga. Ya, Warsh dari Syekh Ali Ahmar. Hafiz tambahan dari Syekh Ali Al-Libi. Ya. Kemudian riwayat Duri dari Syekh Ali At-Tanzani. Jadi yang menarik begini, ada 2 orang. Ini menarik kisahnya. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu belajar riwayat Hafiz yang kita baca sekarang dari Asim. Yang satu baca Qalun. Ya, Qalun. Baik. Jadi kalau di Hafiz itu misal ya, kita baca ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Ada riwayat menggunakan sin. Imam Ruwaish misalnya. Ya, termasuk di salah satu wajah nanti Imam Mujahid baca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi menggunakan zai. Zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Imam Duri, riwayatnya Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Ada yang satu pakai shad, satu pakai sin. Debat. Ma anta mukhti la sahih bis-shad. Ihdinas siratal mustaqim. Kamu salah yang benar pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Yang satu mengatakan anta mukhti al-sahih la-sah bis-sin. Kamu yang benar-benar salah, yang paling benar pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Padahal dua-duanya ngaji di guru yang sama. Ayo kita datang ke guru kita aja. Anastatu bisyekh. Kita minta fatwa ke syekh. Datang dua-duanya. Gurunya bijak sekali. Ketika datang bertanya, ya bunai, ikra. Anakku sayang kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Hasbuk. Enta iqra. Kau baca ya bunai. Baca nak. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Apa kata gurunya? Masya Allah, antum mukhtian. Al-asah bizai. Kalian berdua salah, yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Gurunya ingin mengajarkan boleh jadi kamu tahu 1 atau 2, masih ada yang lain. Jadi kalau baru tahu 1, 2 jangan saling menyalahkan. Boleh jadi menyesal di kemudian hari karena baru dapat tambahan ilmu kemudian. Sama ini, Mish'ar bin Kidam itu mengatakan, ya atau kalau saya nggak ketemu Anda, saya nggak dapat tambahan ini, taunya 2 aja. Taunya bismillah sir aja ternyata bisa jahar. Taunya jahar aja ternyata bisa, tidak dibaca sama sekali. Ya, ada yang taunya jahar, yang nggak tahu sir. Saya tugas di Saudi, di Mekah. Ya, jadi penerima haji pertama tahun 2010. Datang jamaah pertama jamaah kita. Waktu Isya dulu tuh, saya masih ingat tuh imamnya Syekh Sudes. Begitu sudah istaqimu, siap. Kan di situ Hambali mazhabnya, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu komentar jemaah haji kita pertama. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Oh, Muhammadiyah. Insyaallah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, imamnya pimpinannya Syekh Sudes ya. Ah, ini cukup menarik ya. Tapi jadi wawasan akhirnya. Makanya ini agak menarik nih. Kenapa saat di Mekah isi padahal di situ nggak kunut kan? Subuhnya. Kenapa nggak pada ribut? Kesini pulang jadi ribut lagi.
Ah, itu artinya kita bisa belajar tambah wawasan. Belajar lagi, belajar. Nah, ini belajar. Ternyata dapat tambahan. Aduh, kalau saya nggak dapat dari kamu katanya apa? Saya nggak bisa nambah ini. Akhirnya apa kata Mi'syar? Kalau sudah tahu yang 4 ini, satu audhu aliman, jadi orang berilmu. Au muta'alliman, kalau belum berilmu belajar. Au mustami'an, atau minimal fokus mendengarkan. Au muhibban, kalau nggak bisa fokus, cintai orang yang belajar. Minimal 4 ini. Apa kata Mi'syar bin Kidam? Kalau kita nggak bisa dapat 1 dari 4 ini, maka keterlaluan, celaka orang itu. Celaka. Sudah nggak berilmu, nggak mau belajar. Sudah nggak mau belajar, dengar pun nggak mau. Sudah nggak dengar, malah mencela juga. Ini yang paling celaka. Makanya ada komentarnya saya tuliskan juga di sini. Ya, saya catatkan. Baik, wailun liman lam yakun fihi wahidatun min hadza. Ini komentarnya. Celaka orang yang tak punya 1 pun dari 4 yang disebutkan ini. Bahkan ada yang menafsirkan, apa di antara 1 yang 4 ini? Antara tafsirannya adalah mu'adatul ulama. Ada yang memusuhi para ulama. Ada yang mencela orang yang belajar. Ada yang sinis kepada yang belajar. Ada yang menyoal orang-orang yang belajar. Nggak tanggung-tanggung majlis taklimnya, ya. Nggak tanggung-tanggung tempat belajarnya. Nggak tanggung-tanggung gurunya. Nggak tanggung-tanggung orang yang ikutnya. Nah, ini kalau ada orang yang begitu, sudah dia nggak berilmu, sudah nggak juga punya datang kesempatan untuk belajar, sudah nggak mau dengar juga nggak fokus, sudah juga nggak mencintai orang-orang yang belajar dan mencela aja dan memusuhinya. Maka ini kata para ulama, wailun, celaka orang ini, fatahlik, bencana bagi orang ini. Bencana. Ah, maka pertanyaannya sekarang, kalau kita nggak mau masuk kepada yang celaka, nggak ingin masuk pada yang bencana, maka harus menjadi 1 dari 4 ini. Siapa yang 4 bagian ini? Kita bacakan hadisnya dari kitab ini kembali. Ya, ini sebagai penutup. Ughdu alima. Ayo jadi pionir Anda untuk jadi orang yang berpengetahuan. Update. Terus punya ilmu. Ya. Aplikasinya begini, aplikasinya. Mau tahajud, belajar dulu ilmunya. Jangan cuma abid, cuma kerjain aja, belajar. Update Pak, Bu, status kita. Ini sederhana ya, cuman dalam. Ughdu aliman, jadi orang berilmu. Bukan cuman abid, orang ibadah, tapi ibadah yang berilmu. Antum malam mau tahajud, biasanya kan cuman bangun malam tahajud, kan? 2 rakaat witir 1, ada yang 11, ya, ada yang 23, silahkan. Tapi sebelum Anda kerjakan, kalau mau mengupgrade diri kita, pelajari dulu keutamaan tahajud apa, dalilnya apa yang dikerjakan Nabi saat tahajud, bacaan apa yang dibaca oleh Nabi, doanya bagaimana, tambahkan, tingkatkan. Jadi status kita naik saat sedang tahajud itu bukan hanya abid, orang yang ibadah, tapi alim, orang yang berilmu dengan ibadahnya. Nah, jika ada orang yang seperti itu, Allahu Akbar, maka status pahalanya naik dari 10 itu disebutkan dalam Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan hasanah yang bernilai pahala, maka dia mendapatkan 10 nilai pahalanya. Salat disebut hasanah. Di Quran surah ke-11 ayat 114. Ya, aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata Allah, kerjakan salat itu di 2 pertengahan siang sampai dengan menjelang malam, itu subuh sampai dengan isya. Sungguh salat itu perbuatan hasanat yang bisa menggugurkan segala keburukan-keburukan. Jadi kalau orang salatnya baik, keburukannya hilang. Ini yang dimaksud sumber keburukan fahsya dan mungkar, ditafsirkan di Quran surah ke-29 ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi perbuatan hasanah itu bisa menutup keburukan. Ini rumus juga. Kata Nabi, kalau engkau sedang banyak berbuat salah, kalau ingin tobat dari kesalahan, tutupi dengan kebaikan. Maka yang baik ini bisa menutup yang salah. Itu ada di Imam An-Nawawi menyebutkan di Al-Arba'in, nomor hadis ke-18. Masih ingat hadisnya? An Mu'adz bin Jabalin wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Masih ingat? Mana pelajarannya? Al-Arba'in, nomor hadis ke-18 dari 42 hadis. Nabi SAW bersabda, tingkatkan takwamu kepada Allah dimanapun kau berada. Jangan cuma di masjid, di kantor bertakwa, di rumah tangga bertakwa, di pasar bertakwa, di mall bertakwa. Takwa. Orang takwa nggak mencuri, orang takwa nggak korupsi. Makanya kalau orang takwa jadi pejabat, jangan takut. Orang Islam tuh kalau megang jabatan pasti amanah. Kalau benar bertakwa, takwa. Nah, wa'at bi'is sayyi'atul hasanah tamhuha. Kalau engkau pernah berbuat salah, ingin dihilangkan kesalahan itu, berbuat jadi baik.
Dulu pernah misalnya berbuat salah, kumpul-kumpul nggak jelas, pernah mabuk, pernah macam-macam, tinggalkan perbuatan itu, kerjakan yang baik. Kalau banyak mengerjakan yang baik, orang akan melupakan yang jeleknya. Ditutup oleh Allah. Paling menjadi hikmah itu. Lihat tuh orang itu, Masya Allah, jadi ahli masjid sekarang. Padahal dulu dia pemabuk. Padahal dia dulu pemalak, sekarang jadi orang baik. Jadi hikmah, jadi keburukannya bukan jadi cobaan, jadi hikmah. Dan doanya pun doa-doa kebaikan. Semoga Allah muliakan orang itu. Semoga Allah kasih orang itu. Beda. Ya, beda dengan orang yang bertahan dengan keburukan. Doanya pun lain. Ya Allah, kalau bisa wafatin aja orang ini, ya Allah. Tuh, kan? Udah lain tuh. Jelas ya? Maka bagian yang ini, teman-teman sekalian, update. Ini prakteknya. Mau tahajud, belajar. Kalau sudah bisa belajar, pahalanya beda. Yang tadi 10, begitu selesai sholat 10, kecuali baca Quran. Kalau baca Quran setiap hurufnya. Hadisnya At-Tirmidzi. At-Tirmidzi. Nomor hadis 2010, 2015, 2020. Ya, Nabi menyampaikan dari kalimatnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitab Allah, dia mendapatkan 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau baca alif lam mim, berapa huruf? Sesuai hitungan dapat 30. 30 jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, terlalu sedikit. Di hadis Muslim, datang ke masjid saja, baru datang belum ngapa-ngapain dengan niat ibadah dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. 500 tahun. Wah, Anda kalau nggak baca Quran sehari hilang berapa abad tuh? Cari amalan yang cerdas untuk tutupin kesalahan, pakai rumus tadi, pakai rumusnya. Coba sehari berapa kali salah? Maaf sebentar, yang nggak punya dosa boleh angkat tangan. Saya pakai kacamata biar jelas kelihatan. Boleh angkat tangan yang nggak punya dosa. Yang sedikit. Agak banyak. Oh, saking banyaknya nggak bisa ngangkat kan? Jangan dosa yang banyak-banyak yang kita pikirkan umum dulu. Rinci satu-satu kalau mau tahu dosa kita, rinci satu-satu. Rinci satu-satu. Dosa mata, berapa kali melihat yang salah? Ayo lihat. Handphone tuh, sehari berapa kali lihat handphone? Gambar-gambar yang nggak jelas. Istri orang yang dilihat-lihat. Istri ada di rumah, istri orang yang dilihat, ya? Atau suami orang yang dilihat, ibu. Ya, hati-hati. Berapa kali yang dilihat itu ceramah ustadznya apa ustadznya? Ya. Coba dicek. Antum tuh berapa kali gambar-gambar muncul, iklan yang nggak jelas dan sebagainya. Salah mata tuh. Mau lewat sini berapa kali lihat gambar-gambar, videotron dan sebagainya. Istighfar, cuman mata nggak berpaling. Astagfirullah, salah nih. Mata nggak belok-belok, ya kan? Telinga berapa kali dengar yang nggak jelas. Pikiran. Kadang berpikir yang nggak baik-baik. Bahkan tentang guru. Masih belajar udah mikir yang enggak. Ini kapan Ustaz selesainya nih? Sarapan nggak kebagian nih. Ya, semua tuh muncul semua. Sampai ke tangan, sampai ke kaki. Dikalikan, ini baru sehari nih. Dikalikan selama kita hidup sejak balik. Berapa banyak dosa? Makanya ada rumus dari Nabi namanya sedekah jariyah. Sedekah itu kullu ma'rufin, semua kebaikan yang bisa dikerjakan. Cari pahala yang banyak, Pak. Modal dikit tapi keuntungan banyak. Jadi orang cerdas. Cari amalan yang kayaknya sedikit, teman pahala banyak. Di antaranya apa? Baca Quran. Baca Quran itu bukan selesai dapat 10, setiap hurufnya 10. Amalan lain pada umumnya, amalan fisik tuh 10. Salat 10, selesai dapat 10. Amalan harta paling minimal 700, infak 700. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261. Ya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kebiasaan orang infak paling minimal seperti menanam 1 benih, tumbuh jadi 7 kalikan 100. 700 paling minimal infak ibadah harta. Tapi baca Quran setiap hurufnya 10. Jadi kalau hari ini dosa mata punya misalnya 50 kali dosa, 50 kali lihat, 50 kali dosa. Masya Allah, baca Quran. Tapi jangan disengaja. Ya, ketutup tuh. Alhamdulillah, tapi jangan niatkan begitu juga bacanya. Hari ini saya kayaknya baca dapat 9 kesalahan ya Allah. 9. Nun. Alhamdulillah, masih ada untung 1. Udah itu udah, nggak ada orang baca Quran begitu. Baca Quran itu pasti banyak. Dan yang baik menutup yang buruk. Jadi setiap membiasakan yang baik, pahala dapat, keburukan juga hilang. Naikkan update. Alim. Ya, alim. Kalau Anda kemudian belum mampu jadi orang alim, maka belajar supaya alim. Banyak yang alim semua nih, Anda ketinggalan, harus nyusul. Jangan jadi ustadz dulu. Nanti setelah ilmu terkumpul, baru alim mengajar, muallim.
Yang penting itu update belajar dulu. Orang lain sudah sampai pada ilmunya, kita belajar. Hadiri majlis-majlis ustaz-ustaz. Kalau bisa begini bikin target Pak Bu, supaya tidak acak-acakan, teratur kita belajarnya. Atau antum bikin program dulu. Saya sebulan ini pengen memantapkan fikih sholat dulu. Maka cari majlis ilmu mengajarkan fikih sholat yang benar. Supaya terupdate kita. Saya pengen belajar tentang zakat, cari yang tentang zakat. Saya mau belajar adab, cari. Rumuskan, majlisnya mana saja. Kumpulkan, pelajari. Update diri kita. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda kemudian bisa dengan serius, makanya pakai ta, menunjukkan kesungguhan. Pakai tasdid syiddah di akhir, menunjukkan motivasi yang lebih, 2 kali lipat. Ya, makanya tidak menggunakan darisan. Pertemuan lalu saya katakan, kun ughdu aliman au muta'allima. Kalau Anda belum berilmu, maka belajar, kata Nabi. Cara belajarnya sungguh-sungguh, serius. Jangan cuma datang, dengar, hilang, lupa, pergi. Tidak, simak baik-baik. Sekarang zamannya banyak rekaman, ada yang merekam. Ya dulu rekam pakai suara, sekarang pakai visual, ada audio visual, sekarang direkam juga. Sekarang ustadznya juga banyak. Ada ustadz yang datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, ya ada yang begitu. Ya. Dan direkam juga, jelas semua bisa diulang-ulang lagi. Kalau dengan semua fasilitas itu belum menyentuh kita untuk belajar, ya perlu difasilitasi bagaimana lagi. Datang bikin catatan. Nanti ya sabar ya. Saya sedang mencetak Quran dulu, mushaf. Nanti setelah mushaf selesai, saya cetak buku tulis. Nanti saya bagi insya Allah, ya saya bagi supaya nanti belajarnya bisa menulis ya. Ini di copy juga nih, copy per lembar apa, jangan banyak dulu, selembar dulu, ya, biar digabung, ya. Nah, jadi teman-teman belajar, simak, tulis, serius. Itu begitu Anda sedang serius, pahala datang. Pahala. Begitu diamalkan, saat diamalkan berubah dari yang 10 tadi pindah naik. Biasanya kan 10. Sekarang pindah. Perhatikan kalimatnya. Ketika status kita menjadi alim dibandingkan abid, maka pahalanya seperti kasairil kawakib, seperti jumlah asteroid yang ada di semesta. Berapa jumlah benda yang ada di langit? Hitung, ayo hitung. Planet ada berapa, bintang ada berapa, tuh pahalanya seperti itu. Penghargaan kepada orang yang punya pengetahuan, karena dihargai berapa banyak dia berjuang. Beda dengan yang biasa-biasa. Anda kan nggak mudah nih Pak. Dari tempat tinggal Anda, nyiapkan waktu, berangkat gelap-gelapan, mandi tengah malam juga, ya kan? Kemudian ada yang sholat dulu, ada yang mabit di sini, itu kan pengorbanan. Makanya Nabi pun memberikan apresiasi tinggi. Kalau sudah dapat ilmunya diamalkan, makanya diamalkan, jangan didiamkan. Begitu diamalkan, pahala melebihi semua benda yang ada di langit. Nanti sebelum wafat akan ditampakkan. Kalau pengen segera lihat silahkan wafat. Kalau tiba ajal, kalau nggak tiba ajal nggak bisa lihat juga. Nanti akan lihat setelah ini. Nanti saya akan tunjukkan. Begitu masuk ke halaman 16, ya kanan paling atas, itu sebelah atas, itu akan ditunjukkan langsung orang yang benar belajarnya. Itu setiap tinta, tetesan tintanya dari riwayat dari Nabi itu setara dengan darah syuhada. Orang yang berjuang di jalan Allah. Nanti saya tunjukkan ayatnya apa, hadisnya apa. Nanti kita akan lihat. Ya, kita akan lihat nanti. Ya, pena orang yang menuliskan dengan berjuang dan berniat ingin mengamalkan, tafaqquh fiddin, berniat ingin mengamalkan, itu setiap tetesan penanya itu senilai dengan darah syuhada yang tumpah ketika berjihad fisabilillah. Tuh, mana penanya? Mana tintanya? Semua punya nilai. Jangan dikira nggak ada nilainya. Nanti insya Allah saya senang dan nanti saya coba cari fasilitas supaya terdorong menulis. Kalau nggak ada pulpen bilang, nanti saya carikan pulpennya sekalian. Ya kalau dengan semua itu saya berikan juga, Anda belum semangat, ya tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi mesti semangat. Ya supaya saya hisabnya ringan di hadapan Allah. Jadi saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah datang sendiri, saya sudah ngajar, nulis sendiri, ngapus sendiri, rekam juga, saya bagikan buku, saya bagikan pulpen. Ya cuman orangnya nggak mau begitu, ya Allah. Tapi saya pun mendoakan, ya Allah, setidaknya saya kawannya. Ya Allah, saya pernah mengajarkannya, sayang ya Allah. Kalau memang Kau menyayangiku, ya Allah, kalau ada sayang kepadaku, maka berikan sayang kepada kawanku juga. Termasuk kepada yang mencelaku kalau dia beriman. Ya, termasuk kepada yang menuduhku kalau dia beriman. Ya Allah, dia temanku, dia sahabatku. Mohon ya Allah ampuni dosa-dosanya. Saya memaafkannya. Dan hidup kita ringan. Untuk apa cari musuh? Ya, untuk apa cari musuh? Insya Allah saya maafkan orang-orang yang pernah menuduh, mencela, mentahdzib. Saya maafkan insya Allah. Ya, saya menganggap mungkin belum kenal, belum tahu. Ya, belum memahami. Jadi saya menganggap seperti itu. Termasuk ada mungkin yang berbuat jahat, berbuat salah, ada yang ngambil, ada yang zalim, ada yang ini itu, saya maafkan. Cuma memang
teman-teman juga bertobat. Kalau nggak bertobat urusan Anda repot. Kalau dia maaf tuh begini, urusan maaf tuh, kalau saya maafkan hati saya lapang. Jadi saya nggak mikirin lagi. Cuman kalau Anda belum minta maaf atau belum bertobat, Anda tetap akan gelisah. Akan begitu juga. Ada yang sampai sekarang nyari kesalahan, kasihan saya hidupnya. Kasihan, karena saya ini manusia, pasti salah. Kalau mau dicari pasti ketemu. Jadi buang-buang energi aja. Saya bukan malaikat. Ya pasti akan ketemu kesalahan itu. Tapi Anda jangan lupa, saya pun manusia yang bisa bertobat. Jadi kalau saya bertobat dari kesalahan dan Anda tetap mencari kesalahan, Anda yang banyak salahnya. Nah itu kaidah itu dipakai. Ya supaya nggak berat beban saat menghadap kepada Allah. Kalau nggak mampu belajar, belum ada kesempatan, maka jadi yang ketiga, mustami'ah. Nah, kenapa kalimatnya tidak menggunakan sami'? Sami'an. Sami'na wa ata'na. Kenapa menggunakan mustami'ah? Apa beda antara sami' dengan mustami'? Kenapa peserta pengajian disebut mustami'? Para mustami' sekalian bukan sami'. Tapi ketika kita mengerjakan perintah Allah, kalimatnya menggunakan sami'ah. Sami'na wa ata'na. Apa beda keduanya? Nanti kita bahas itu di pertemuan selanjutnya, ya. Baik, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, teman-teman sekalian.